Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Tri Wahyuni Mkom, di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat dan bahagia selalu. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, untuk pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang MySQL, ERD, LRS, dan lain sebagainya. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang DDL, lalu perintah-perintah DDL itu sendiri, kemudian nanti ada latihan dan juga tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu Data Definition Language. Apa itu Data Definition Language? Nah, jadi DDL ini merupakan salah satu komponen utama dari bahasa pemrograman yang digunakan dalam manajemen basis data. Tentu teman-teman masih ingat ya apa itu basis data. Jadi sekumpulan data-data. Oke, lalu DDL juga digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data, termasuk tabel, indeks, dan aturan keamanan. Kemudian DDL berfungsi untuk mengatur bagaimana data akan disimpan, diakses, dan dikelola dalam basis data itu. Nah, untuk perintah DDL yang umum itu ada create, alter, rename, dan drop. Nanti kita akan bahas satu persatu ya secara detail. Di sini sebagai gambaran saja, untuk create itu digunakan untuk membuat database atau tabel-tabel baru. Lalu untuk alter ini untuk memodifikasi. Lalu rename, seperti namanya ya, rename untuk mengubah nama. Lalu drop untuk menghapus. Oke, yang pertama kita ada create. Sini ya, kita ada create. Create ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru atau database baru ya. Oke, di sini untuk sintaknya ada create tabel, kemudian nama tabelnya apa, lalu definisinya. Nah, bisa juga untuk membuat database. Jadi kalau membuat database nanti sintaknya adalah create database. Di sini ada contohnya nih. Ini adalah tabel peminjaman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada nomor pinjam, tipe datanya integer, lalu size-nya 4. Dan dia sebagai primary key atau kuncinya, kunci uniknya ya. Kemudian ada ID pelanggan, tipe data char, size-nya 4. Ada ID motor, tipe datanya char, dan size-nya 5. Nanti ini dimasukkan ke dalam MariaDB-nya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sintaknya itu create tabel pinjam, kemudian buka kurung nomor pinjam. Nah, untuk detail ini tidak boleh menggunakan spasi, jadi teman-teman bisa pakai underscore ya, nomor underscore pinjam, kemudian spasi tipe datanya apa, dan size-nya berapa, gitu ya. Selanjutnya sama seperti itu. Jangan lupa diakhiri, karena tadi di sini kita pakai buka kurung, jadi di sini juga harus ada tutup kurungnya ya. Nah, setelah selesai di titik koma dan enter.
Oke, kita coba praktekkan ya. Teman-teman bisa coba dibuka Common Prompt-nya. Oke, pertama kita masuk ke CDC dulu ya, karena ini disimpan di CDC. Setelah itu, kita akan buka exam-nya, exam PP-nya. Karena kita menggunakan exam PP, kemudian ada di folder MySQL. Lalu ada di folder bin. Oke. Kemudian dia ada di mysql.x. Nah, setelah itu usernya kita pakai root. Nah, setelah itu nanti akan muncul welcome to the MariaDB. Berarti kita sudah masuk ke MariaDB-nya ya, atau ke database-nya. Di sini kita sudah bisa memanipulasi database-nya. Tuh. Kita coba. Tadi create ya. Create database. Misal kita mau buat database, namanya database toko. Create database toko, lalu di enter. Nah, ini ya, ini sudah berhasil. Kita mau lihat nih, ada database apa aja kita punya. Kita tinggal ketik show databases, karena database-nya banyak. Oke, ini ya, sudah jadi ya di sini ya. Database yang tadi kita buat adalah database dengan nama toko di sini ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau menggunakan database ini atau kita mau mengedit database ini, kita harus mengetikkan sintak use atau kita gunakan ya karena mau kita gunakan. Jadi kita ketikkan use toko. Nah, oke. Setelah di use atau digunakan, baru database ini bisa kita manipulasi. Mau kita tambah, kita hapus, kita ubah. Oke, tadi itu create ya. Kemudian ada alter yang kedua. Alter ini digunakan untuk memodifikasi tabel atau database. Misalnya menambah kolom, menghapus field, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada contohnya. Di sini contohnya adalah alter tabel pinjam, drop primary key. Oke, jadi karena tadi sudah membuat tabel pinjam ya yang tadi di depan ya. Nih. Ini tabel pinjam sudah dibuat, kemudian dia mau menghapus primary key-nya. Karena di sini primary key-nya ada nomor pinjam, mau dihapus. Jadi dia pakai sintaknya adalah drop atau menghapus ya, drop primary key gitu. Nah, kalau sudah bisa di deskripsi menampilkan deskripsi tabel sini ya. Jadi kelihatan nama fieldnya apa, tipenya apa, lalu yang jadi primary key-nya itu apa. Karena di sini tadi sudah di drop atau dihapus, jadi primary key-nya sudah hilang ya. Oke, coba kita buat tadi database toko ya. Coba nanti kita buat database pinjam ini. Atau tabel pinjam ini ya maksudnya, sorry. Kita buat create tabel pinjam. Nah, tadi isinya apa aja? Isinya adalah, bentar. Kelihatan ya. Create tabel pinjam. Di sini ada nomor pinjam. Oke. Nomor pinjam, kemudian nomor underscore pinjam.
Datanya adalah integer dan size-nya 2. Kemudian ada apa lagi nih? ID pelanggan. ID pelanggan, tipe datanya adalah char, dan size-nya 4. Lalu ada juga ID motor. ID motor misal ya. Tipe datanya char, lalu size-nya 5, dan ada jumlah. Tipe datanya integer, size-nya 2. Ada primary key. Primary key. Nah, di sini primary key-nya adalah nomor pinjam ya. Sorry, ini ya, nomor pinjam. Primary key-nya adalah nomor pinjam. Di sini kita. Primary key-nya adalah nomor pinjam. Oke, lalu di enter. Oke, query oke. Kita coba buka ya. Des tabel apa? Pinjam. Oh, sorry. Des tadi kita buka. Nah, ini des pinjam. Ini ya, primary key-nya nomor pinjam. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ada rename. Rename ini digunakan untuk mengubah nama seperti nama tabel atau nama database. Nah, jika kita ingin mengubah nama tabel, di sini kita bisa menggunakan sintak rename tabel, kemudian nama tabelnya apa, to, atau kita mau ganti menjadi nama tabel apa gitu. Ya, misalnya rename tabel pinjam ke peminjaman. Kita mau ganti rename tabel pinjam to peminjaman. Gitu ya. Nah, udah nih. Show table, coba kita lihat. Nah, karena kita baru buat satu tabel, tadi tabelnya namanya pinjam, sekarang jadi peminjaman. Oke, itu adalah alter. Maksudnya rename. Next ada drop. Drop ini digunakan untuk menghilangkan atau menghapus suatu objek. Bisa digunakan untuk menghapus database, tabel, maupun field yang ada di database. Gitu. Misal kita mau hapus database tadi, database toko atau tabel peminjaman yang tadi sudah kita buat. Di sini ya. Kita hapus misalnya tabel peminjaman. Berarti kita pakai drop tabel peminjaman. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya di sini kosong ya karena sudah kita hapus. Tadi kan tabelnya hanya satu peminjaman, karena sudah kita hapus jadi di sini kosong. Itu fungsinya drop. Kalau mau hapus database ya berarti sintaknya drop database, kemudian nama database-nya. Oke, di sini teman-teman ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan latihan itu di sini hari ini, diselesaikan hari ini agar nanti teman-teman di rumah bisa mengerjakan tugasnya gitu ya. Di sini latihannya ada teman-teman masuk ke MariaDB melalui command prompt seperti yang tadi ya. Yang CDC, kemudian exam, slice, bin, slice, MySQL gitu ya. Buat 2 buah database masing-masing dengan nama komik coba 1 dan komik coba lagi. Tuh. Berarti tadi pakainya create ya, create
database, komik coba 1, create database, komik coba lagi. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Tadi untuk menampilkan berarti pakainya show. Kemudian hapus database. Untuk menghapus kita pakai drop. Aktifkan database komik coba 1. Tadi pakai use ya kalau untuk mengaktifkan. Tampilkan daftar tabel pada database. Berarti show table. Buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada 3, ada tabel anggota, tabel komik, dan tabel pinjam. Ini seperti contoh yang tadi ya. Bisa teman-teman lihat lagi ya di bahan ajarnya atau di modulnya ya. Oke, setelah itu, setelah teman-teman membuat 3 tabel, teman-teman diminta untuk menampilkan daftar tabel, kemudian menampilkan struktur dari masing-masing tabel yang telah dibuat, kemudian lihat struktur tabel pinjam, ubah nama, dan ganti field. Ya, seperti itu ya latihannya ya. Oke, silakan teman-teman bisa kerjakan secara individu untuk latihannya. Nanti jika dirasa ada yang kesulitan atau bingung, teman-teman bisa sharing dengan teman-teman yang lain atau bisa juga bertanya ke saya. Ya, nanti setelah mengerjakan latihan, teman-teman bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Ya, oke. Sekian dari saya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, walaupun sedikit pusing, tapi kita harus tetap jalani dan kerjakan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.